Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maiki balalu pariyolu syukur pemuji tauna taputari dari Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali di pagi ini setelah semalam kita dimatikan. Kita bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan sebuah risalah kebenaran dan keselamatan, yaitu niarenga dinul Islam. Sidang jamaah pengajian subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tema pengajian kita hari ini yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muawiyah. Ya. Ada hadis ini, maka nabita may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka dia dipahamkan dengan agamanya. Jadi inain de tahu nakilai yang Allah Ta'ala ajari tau baji, segan tau ngapa kabajika, nisaren tu pemahaman agama dari ta. Wa innama ana qasim. Sesungguhnya saya ini kata Nabi hanyalah membagikan apa yang datang dari Allah. Wallahu yuhti, dan Allah lah yang memberi. Jadi setajen-tajenna ilmu agama itu bukan dari Nabi. Pemahaman agama itu bukan dari Nabi, tapi memang dari Allah. Cuma melalui Nabi. Jadi Nabi itu hanya membagikan saja kepada kita. Sementara ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ilmu agama sering disebut dengan hikmah. Hikmah. Hanya ini karena ya hikmah adalah ilmu tertinggi yang datang dari Allah dan diberikan kepada hamba-hambanya. Ia menjadikan hikmah, pemahaman yang agung dari Allah. Nah, jamaah sekalian, orang yang diberikan hikmah ini, diberikan pemahaman agama oleh Allah, insya Allah inilah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik dan juga mendapatkan kebaikan. Kemudian di hadis disambung, walat tazalu hadhil ummati qahiman ala amrun. Dan umat ini akan tegak, terus tegam selama berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini jemaah sekalian ada beberapa hikmah yang harus kita petik. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa hanyalah orang yang diberikan pemahaman agama oleh Allah yang bisa masuk dalam kategori orang baik. Punan je sumpah dengan tautena na paham dari agama ia, berarti tidak bisa dikatakan orang baik. Mana pun nagarti kalian negara itu wajib kak. Ingkatena na mahal agama tidak bisa. Nah, disinilah pentingnya ilmu agama, pemahaman agama.
Ngapanya na penting? Karena memang betul punna tau tena na mahang agama tidak mungkin na sambayang. Tidak mungkin. Kenapa? Karena untuk sambayang pemahaman agama. Ya. Punna tena na mahang dari agama pasti musyriki. Apa gue adalah taat. Sementara kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin na bagi kuna tau musyrik. Tidak mungkin na bagi punna tau tena na asambaya. Tidak mungkin. Iya. Punna tau tena memahang agama, dia tidak akan pernah memahami mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang buruk. Sehingga hanya panggaukanna tena na sincucu sigadak erotan lata. Maka tidak bisa dikatakan orang pas. Mana ko naganti kari. Iya. Orang yang tidak paham agama, cara dia bermuamalah seandainya dia pedagang, maka cara jual belinya itu tidak akan cocok dengan keinginan Allah. Pasti akan menyalahi, penuh dengan kecurangan dan lain sebagainya. Punna tena na mahang agama, maka benar-benar ilmu agama itu sangat penting, sangat utama. Jemaah sekalian, ilmu agama ini luas. Di antaranya meliputi ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kalau kita bagi-bagi lagi, ilmu tauhid itu ada beberapa tingkatan. Ada yang namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa yang dikatakan tauhid rububiyah? Rububiyah itu asal kata dari Rabb. Rabb. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhannya semesta alam. Rabb. Anjo dikanaya alam semesta ini, langit dan bumi beserta seluruh di antaranya, itu Allah yang ciptakan. Allah Ta'ala pajari. Tena marai. Kemudian setelah diciptakan oleh Allah, lalu Allah memeliharanya. Menjaga keberlangsungan alam semesta ini itu Allah yang maha kuasa. Ya, terbitnya matahari dari timur, tenggelamnya di barat, itu semua bagian dari sifat rububiyahnya Allah. Rububiyah, Rabb. Kemudian yang memberikan rezeki kepada setiap makhluk itu Allah. Dan itulah cakupan rububiyahnya Allah. Kemudian yang menghidupkan dan mematikan itu semua adalah kuasa Allah. Hanya Allah yang punya kekuasaan seperti itu. Yamin nikano tauhid rububiyah. Yang memiliki segalanya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah Ta'ala tumpatagi seluruh kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Ta'ala. Ini para sangan Allah Ta'ala patah. Sehingga tidak boleh kita meyakini karena dia patah para sangan. Nyatanya pemahaman dia bertentangan dengan tauhid rububiyah. Nah karena dia patah para sangan. Sehingga ia menjadi biasa yang patah tapi dengan patah para sangan. Yang lucunya gasing aja patah para sangan nanggap aja ngimeri kuburan kebata. Ya ada aja ngimeri pokok karkas pokok lupu. Jamaah sekali. Ini sebagian besar umat manusia yang kurang pemahaman agama ada keyakinan seperti itu. Ya, sehingga mereka itu malah lagi nasinggungannya patanda para sangat karena khawatir nanti mendatangkan bala atau malapetaka. Ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Nyeton karena tauhid ubudiyah.
Ubudiyah itu asal kata ibadah. Ubudiyah. Artinya apa? Kita bertauhid ubudiyah itu artinya kita harus menyatukan penyembahan, mengisahkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah tawa anyuma. Tina si kulin nyuma may udah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yamin dia maksudnya tauhid ubudiyah. Kenapa? Karena la ilaha illallah tina karain masyaratan ni semua pasangali Allah Ta'ala bahwa inilah makna tauhid rububiyah. Orang yang tidak paham ini, ya, dia akan menjumpa berbagai macam makhluk. Antara lain yang jumpa dari pajaga pinaga, pajaga kuburan, pajaga popo, bahkan pajaga singkulut tanah. Iya, kan itu dia tahu kak. Karena pun lana lagi pasak biro di singkulut tanah. Letak besar kamu tuh. Ya ini perlu hati-hati ya. Kalau kita masih mengamalkan yang seperti itu berarti rusak tauhid ya. Tauhid ubudiyah ya rusak. Dia jamaah sekali. Sehingga ilmu tauhid itu penting untuk kita miliki. Iya. Yang ketiga dia ini karena tauhid asma wa sifatullah. Iya. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah yang harus kita yakini hanya Allah yang memilikinya. Allah Ta'ala bawa lempatanin jadi ganaya sifat-sifat yang 99 itu. Asmaul Husna yang 99. Yang semuanya menggunakan kata maha. Allah Ta'ala dibawa empatani. Allah Ta'ala empatani. Niat tunja napake makhluk bika hanya sekedar sebutan. Misalnya mahasiswa. Iya, make maho. Hingga sebutan. Jadi sifat. Bukan sifat yang menyamai Allah. Atau maha guru. Iya. Tapi yang maha dengan sifat-sifat keagungan itu semua hanya dimiliki oleh Allah semata-mata. Tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Ini keyakinan kita. Ini karena tauhid. Ilmu tauhid ini harus kita miliki supaya tidak napantrat nih karena ia kepercayaan. Tidak dipatapa ini karena ia mitos. Termasuk anjo ini keyakinan di masyarakat yang sangat merusak juga. Berburuk sangka kepada orang lain. Pun negari mau bija pamanakan. Iya, langsung yang boleh karena naga ngasiriak, naga bisiri. Ia tumpat apa? Padahal dari hasil medis diagnosanya memang penyakit medis. Iya, saya tahu ini pengalaman kap. Karena tahu kanker nampak anak-anak yang patah. Padahal kanker. Nah, ini orang-orang yang menandakan tauhidnya belum bagus. Kurang memahami tentang pemahaman agama yang dalam hal ini ilmu tauhid. Ya ini penting.